menghindari fitnah, sebaiknya sebelum kalian berangkat, kalian nikah dulu. Jadi nanti kalian di Melbourne bisa tinggal di satu apartemen. Umi jadi tenang. Tenang aja. Kamu kenapa, Afifah? Maaf, Umi, maaf, aku nggak sengaja, maaf. Ya udah, yang kali hati-hati ya. Mbok, tolong dibersihin tuh pecahan-pecahannya ya. Ya, Umi. Sarah, kita ke depan aja yuk. Afifah pasti sedih sekali dengan keputusan Umi. Sebenarnya aku juga sedih, Afifah. Hatiku sama hancurnya dengan hatimu. Ya udah, kalau gitu Zahra pamit dulu ya, Umi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kenapa? Kamu keberatan? Aa, Umi lihat kalian berdua tuh udah cocok. Jadi tunggu apa lagi? Umi akan bahagia sekali kalau kamu menikah sama Zahra. Mi, Rehan gak mau buru-buru. Masih banyak yang harus Rehan pertimbangin, yang harus Rehan pikirin. Apalagi yang mau kamu pikirin? Usia kamu kan udah mencukupi. Bukan masalah usia, Umi. Ini masalah hati. Hati Rehan ini gak yakin sama perasaan Rehan. Yang pasti Rehan gak cinta sama Zahra sekarang. Kalau nanti Rehan nikah sama Zahra, Rehan gak mau nyesel, Mi. Karena Rehan gak pikirin ini matang-matang. Ternyata Rehan benar-benar belum bisa melupakan Afifah. Umi tidak akan memaksa kamu untuk langsung mencintai Zahra. Umi tahu nggak bisa secepat itu. Umi hanya berharap kamu mau mencoba membuka hati kamu untuk Zahra. Aa, serahkan semua pada Allah. Jangan memaksakan kehendak. Karena apa yang baik untuk manusia itu belum tentu baik menurut Allah. Dan hal yang kita benci bisa jadi adalah yang terbaik menurut Allah. Aa, Umi mau sarankan, sebaiknya kalian berdua ta'aruf dulu. Sambil menyiapkan segala sesuatunya untuk ke Melbourne. Kalau begitu kalian bisa berangkat bareng ya? Umi lihat kalian berdua ini udah cocok. Nah, untuk menghindari fitnah, sebaiknya sebelum kalian berangkat, kalian nikah dulu. Rehan, udah dari kecil kita berteman. Dan udah sejak kecil pun aku mencintai kamu, Rehan. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memudahkan jalan hamba untuk bertemu dengan Rehan. Ku hentikan kegilaan hidup denganmu. Apa aku sanggup menikah dengan seorang wanita yang belum aku cintai? Aku mencintai engkau begitu besar tak terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga. Taman ini, di sini banyak kenangan manis antara aku dan Afifah. Sangat manis. Hijrah cintaku menguat.
alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Ya Allah, kenapa berat sekali melupakan Mas Raihan? Kenapa hati ini tidak rela melepaskan Mas Raihan? Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Aku nggak mau terus-terusan tersiksa seperti ini. Satukanlah lagi di surgamu, ya Allah. Mana sih? Cepet banget jalannya. Oh, ternyata mereka berdua janjian di taman. Tunggu. Tapi kok itu duduknya belakang-belakangan sih? Paling juga biar nggak dicurigain sama orang. Gue harus kasih tahu Abah, biar perempuan itu dikasih pelajaran sama Abah. Halo, Abah sekarang ke taman ya? Iya, sekarang. Pokoknya ada yang harus Abah lihat sekarang. Cepet sekarang. Afifah, taman ini tempat kenangan kita. Seandainya kita bisa mengulang masa-masa indah seperti dulu. Seandainya kamu bisa ada di sini, Afifah. Mas Raihan, apa kamu masih ingat? Kita dulu sering banget kesini. Dan kamu udah janji sama aku untuk menikah sama aku di taman ini. Juga tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Afifah, kamu di sini? Kamu habis nangis. Ya, kamu sedih karena aku ingin dinikahkan dengan Zahra. Enggak. Raihan gak boleh tahu kalau aku nangisin dia. Enggak, bukan kok. Aku sedih karena aku kangen sama ibu sama adik-adik aku. Kumohonkan kembalikanlah kami, satukanlah lagi. Bagus deh. Ternyata bini Abah kamu bawa ke sini. Abah! Ternyata kalian pacaran di belakang Abah, ya? Raihan sama Afifah nggak seperti yang Abah lihat. Tidak seperti yang Abah lihat. Kamu maunya Abah ngeliat apa? Abah ngeliat kamu ada di sini. Abah, aku sama Mas Raihan udah gak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan apa-apa. Kenapa kamu minta sampai di sini? Abah, berhenti nyakitin Afifah, Abah. Yuk. Ikut Abah. Pulang. Abah, lepasin Afifah, Abah. Rasain loh, emang enak dipukul sama Abah? Tenang aja, abis ini gua akan bikin hidup lo lebih tersiksa kayak di neraka. Pulang, ayo pulang. Lepasin. Kamu apa, Abah? Berhenti kasar sama Afifah, Abah. Raihan kurang ajar. Hah? Abah masih mau kasar sama Afifah? Iya, Abah masih mau kasar sama Afifah? Udah. Afifah, bangun Afifah. Afifah, bangun Afifah. Afifah, Raihan. Afifah, lepas, Bah! Ini semua gara-gara Abah. Afifah, lepas, Bah!
Syukurin, rasain lo tuh Afifah. Semoga aja lo nggak selamat, biar keluarga gue selesai penderitanya. Afifah! Rehan, mau dibawa kemana? Afifah. Afifah. Afifah, bertahan Afifah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Afifah mana? Abah ngapain nanya Afifah? Afifah jadi kayak gini gara-gara Abah. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Afifah, Rehan gak akan maafin Abah. Kamu mau apa? Ini semua gara-gara kamu, bukan gara-gara Abah. Kalau seandainya kamu tidak sering selingkuh dengan ibu tiri kamu, Abah gak akan kayak begini. Tahu kamu? Maaf ya Pak, saya mohon jangan ribut di sini. Kasihan pasien-pasien yang lain. Ini semua gara-gara kamu. Anissa, kalau sampai terjadi apa-apa sama Afifah, Abah gak akan maafin kamu. Akhirnya. Asma? Umi. Kenapa kamu senyum-senyum? Umi mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya, Asma lagi seneng aja, Umi. Seneng. Seneng kenapa? Kok bisa kayak begitu? Tadi Asma ngelihat Rehan sama Afifah pacaran berduaan tuh. Ketahuan sama Abah. Astagfirullahaladzim. Tapi Umi tenang aja. Tadi Afifah kecelakaan, Umi. Kalau Afifah nggak selamat kan ya, tiba-tiba Afifah rumah ini jadi tenang, gak kayak neraka lagi, Umi. Aduh, Asma tuh pusing banget. Ih, siapa yang ngajarin kamu untuk bicara dan menyimpan dendam seperti itu? Umi gak habis pikir. Dan begitu banyak duri ada dalam hati kamu. Istighfar, Asma. Istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu masih di sini. Oh, cepat pergi dari sini. Rehan gak akan pergi. Rehan akan tetap di sini jagain Afifah. Rehan, kamu gak perlu jagain Afifah. Abah tuh suaminya. Abah yang berhak jagain Abah Afifah. suaminya, tapi Abah yang bikin Afifah Kamu celaka. jangan ngelawan Abah. Jangan ngelawan Abah. Kamu gak punya hak. Gak punya hak jagain Afifah. Ayo cepat pergi. Gak mau. Pergi dong. Gak mau. Pergi. Apa Abah aja pergi. Nggak ada habis-habisnya. Astagfirullahaladzim. Udah. Afifah, alhamdulillah kamu udah sadar. Kalian siapa? Afifah, ini aku. Rehan, kamu ingat? Ini Abah. Abah suami tercinta Afifah. Abah siapa? Abah Sah. Afifah. Udah. Abah, udah. Kasihan Afifah. Dia kan baru sadar. Cepat panggilin dokter.
cepetan. Iya, Umi. Sakit banget. Afif. Sakit. Suster, bantu saya untuk bawa dia ke lab. Ayo. Baik, Dok. Sakit banget, Dok. Siapkan anestesi. Tolong pasang alat-alat. Ibu, akibat benturan di kepalanya yang terlalu keras, kami menduga pasien menderita amnesia lakunar, Bu. Amnesia lakunar? Apa itu, Dok? Amnesia lakunar itu adalah penyakit amnesia, Bu, di mana penderitanya akan kehilangan daya ingatnya, tapi hanya peristiwa-peristiwa tertentu saja dan secara acak, Bu. Maksud dokter dia hilang ingatan gitu? Iya, Pak. Tapi tidak secara total ingatannya hilang, Pak. Hanya sebagian saja, itu pun secara acak. Merujuk pada peristiwa-peristiwa masa lalu dan sekarang, ada beberapa yang tidak bisa penderita ingat, Pak. Ini dianggap sebagai ingatan jangka pendek. Tapi masih bisa disembuhkan kan? Iya, Pak. Ingatan pasien tidak hilang secara permanen. Ada kemungkinan pasien akan mengingat kembali masa lalunya. Tapi itu tidak bisa ditentukan kepastiannya. Kapan ingatan itu akan kembali, Pak? Ya, syukurlah kalau begitu. Paling tidak kan ya, ada harapan untuk sembuh ya, Umi. Kemungkinan kesembuhan itu pasti ada, Pak. Tapi tolong keluarga memberikan rasa nyaman. Jangan membuat dia stres. Untuk membantu proses kesembuhannya secara cepat. Ya, Pak? Bu? Insya Allah, dokter. Mudah-mudahan setelah ini Abah berubah menjadi lebih baik pada keluarga, terutama Afifah, agar kondisi Afifah bisa segera pulih kembali. Jadi Afifah hilang ingatan. Berarti dia nggak akan mengingat aku lagi. Kenangan indah antara kami semua hilang. Ini semua gara-gara Abah. Percuma aku berurusan sama Abah. Abah nggak akan pernah ngakuin kesalahannya. Ya Allah, apa ini caramu agar Afifah bisa melanjutkan hidup tanpa tersiksa dengan kenangan masa lalu? Selamat pagi, Afifah. Semoga Afifah masih mengenali aku. Afifah? Itu nama aku? Nama kamu Afifah. Kalau nama aku kamu ingat? Aku Rehan. Aku gak ingat sama sekali. Ya, nggak apa-apa. Kita dulu pernah Berteman. Iya.
Kita dulu pernah berteman karib. Dulu. Emang sekarang kita nggak berteman? Atau kita ada masalah? Nggak usah ngomong yang berat-berat. Kasihan Afifah. Nanti keadaannya jujur makin memburuk. Enggak, Umi. Justru Afifah harus dibimbing supaya ingatannya kembali. Afifah, kamu masih ingat musik kesukaan kamu yang kayak gimana? Warna yang kamu suka? Kalau kamu bete, kamu pergi kemana, kamu ingat? Hah? Artis yang kamu suka? Film yang kamu suka, Afifah? Kamu lihat. Berhenti. Afifah perlu istirahat. Sekarang kamu keluar. Afifah. Lebih baik kamu keluar. Enggak. Afifah. Kamu keluar. Afifah, kamu bisa nginget semuanya, Afifah. Kamu keluar. Afifah. Aduh, Ayo, kamu bisa, Afifah. Ini berdua kapan sih berhenti? Lepasin. Kamu pergi dari sini. Abang nggak mau kamu cekokin Afifah dengan pikiran kamu yang gagal. Rehan di sini cuma karena Rehan khawatir sama Afifah, Abah. Abah nggak usah cemburu berlebihan lah. Apaan sih? Rehan juga tahu diri. Modus. Kamu senang kan sekarang Afifah hilang ingatannya? Ya kan? Lupa sama Abah. Terus kamu sengaja program dia supaya dia cinta sama kamu. Ya kan? Begitu kan harapan kamu. Kamu nggak punya pikiran. Udah tahu ibu tiri, masih ngarepin juga. Gila kamu. Rehan cuma mau Afifah kembali ingatannya. Ada apa sama mereka? Kalau mereka memang keluarga aku, kenapa aku nggak ngerasa ada kedekatan sama mereka? Mereka bilang mereka keluarga, tapi kenapa ribut terus? Abah nggak percaya. Kamu mau memprogram dia supaya dia cinta lagi sama kamu. Susah ngomong sama Abah ya. Rehan cuma mau Afifah kembali ingatannya. Abah nggak pernah dengerin Rehan. Kenapa, Abah? Udah tua apa gimana? Kamu jangan kurang aja. Ya, Abah berhenti ribut. Malu. Banyak orang di sini. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kamu jangan deketin Afifah lagi. Kamu pergi. Rehan nggak akan pergi dari sini. Oh, Rehan, udah kamu malah sama Abah ya. Udah, Abah, ayo kita kembali ke rumah Afifah. Awas jangan masuk. Afifah! Afifah nggak ada di kamarnya. Afifah di mana? Afifah. Umi. Afifah kemana, Umi? Rehan, Afifah di mana? Hah? Afifah! Kamu sengaja ya sembunyiin Afifah? Hah? Kamu janjian? Kamu sembunyiin di mana? Afifah! Afifah mana? Rehan! Afifah di mana? Di mana? Abah. Rehan juga nggak tahu apa-apa, Abah. Bohong. Abang nggak percaya. Abang nggak percaya. Abah, jangan sakiti Rehan. Afifah nih pasti dia kabur sendiri. Kita cari, oh. Ya Allah. Afifah! Afifah! Kamu jangan ikut! Aku kayak tahu jalanan ini. Apa benar ini menuju rumahku? Cewek. Oh iya. Panas-panas gini mau butuh yang segar-segar ya? Iya. Aduh. Siap-siap, Pak. Ayo. Neng. Hei. Lagu banget. Neng. Kemana? Ngobrol-ngobrol dulu lah sama kita lah, ya kan? Mas, tolong jangan ganggu saya ya, Mas. Enggak ganggu. Ayolah. Maju. Udah jangan megang-megang. Bagus banget nih, Bang. Suka nih kayak gini nih. Maaf. Angkat aja, Bang. Iya. Ayo lo. Kenapa tuh cewek? Pasti penculikan.
Ayo. Ayo cepetan. Sepertinya kamu harus langsung ke dokter deh. Biar kamu langsung dicek, soalnya aku khawatir. Kamu takutnya ada luka. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Serius? Nggak apa-apa. Afifah, 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 kamu kemana? Aku harus pulang. Kalau aku pulang, mungkin keluarga aku bisa bantu aku dengan mengembalikan ingatan aku. Hah? Mengembalikan ingatan kamu? Jadi kamu nggak ingat sama aku? Kan kita saling kenal. Kenalin, ini pacar aku. Rehan. Afifah, jadi kamu juga nggak ingat kalau kita udah nikah? Afifah, aku ini suami kamu. Aku suami kamu, Afifah. Coba deh kamu ingat. Ada-ada aja cobaan. Afifah hilang, kita nggak tahu lagi dia kemana. Bah, apa nggak sebaiknya kita laporan ke kantor polisi? Buat apa? Buat apa? Umi pengen orang-orang semua tahu istri muda Abah amnesia, begitu? Umi mau orang tahu bahwa Abah bikin Afifah jadi lupa ingatan, begitu mau? Apa? Afifah amnesia, terus sekarang hilang. Kalau Afifah amnesia dan hilang, berarti dia nggak akan balik lagi ke rumah ini dong. Dia pasti kan gak inget apa-apa. Baguslah. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi deh nyingkirin dia. Udah pulang belum? Belum, Umi. Umi dengar sendiri kan? Iya kan? Rehan sama Afifah hilang. Berarti Rehan yang ngumpetin Afifah, makanya kita nggak ketemu. Abah, jangan suuzon sama Rehan. Nggak mungkin Rehan tuh ngumpetin Afifah. Mi tahu, Abah itu lihat sendiri Rehan sama Afifah pacaran di taman. Jadi Rehan sudah punya pacar. Tapi kenapa Umi ingin aku menikah sama dia? Zahra? Zahra? Umi nggak tahu kalau kamu datang. Ayo masuk yuk. Tiba-tiba Zahra ada keperluan mendadak, Umi. Zahra pamit dulu ya, Umi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti Zahra sempat dengar percakapan tadi soal Raihan dan Afifah. Abah itu lihat sendiri Rehan sama Afifah pacaran di taman. Aku harus dapat kepastian dari Rehan. Ya. Handphone Rehan gak aktif. Apa jangan-jangan kata Abah itu benar? Kalau Rehan dan Afifah itu pacaran. Ya Allah.
hentikan kegilaan hidup. Denganmu jiwa ini terisi. Aku mencintai engkau begitu besar, tak terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang. Sayang, ini rumah kita berdua. Aku yakin kalau kamu tinggal di sini, rumah ini bisa membantu mengembalikan ingatan kamu lagi. Tapi aku nggak ingat apa-apa tentang rumah ini. Mungkin sekarang kamu belum bisa ingat, tapi aku yakin lama-lama kamu bisa ingat semuanya. Kok nggak ada foto pernikahan kita? Soal itu, ya, karena kita baru sebulan menikah, jadi foto pernikahan kita belum selesai cetak. Tapi jangan khawatir, aku selalu bawa foto kamu kemana-mana kok. Foto ini aku selalu bawa kemanapun aku pergi. Selama ini aku selalu simpan foto kamu terus, Afifah. Karena aku nggak bisa ngelupain kamu. Siapa sangka sekarang kamu muncul di hadapan aku dalam keadaan lupa segalanya seperti ini. Tapi ini kesempatan buat aku untuk jadiin kamu milik aku selamanya. Udah sayang, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh dulu ya. Kamu gak usah mikir kesana kemari. Aku khawatir dengan kesehatan kamu, takutnya keadaan kamu semakin memburuk. Jadi mendingan sekarang kamu istirahat aja ya. Nah, istirahat. Sayang, aku lihat malam ini tuh kamu capek banget. Mendingan sekarang kita tidur ya. Jangan-jangan dia udah mulai sadar kalau aku bukan suaminya. Sayang, kamu itu kenapa sih? Lagian kan kita udah suami istri. Terus kita juga... Udah, aku belum ngantuk. Kamu kalau mau tidur duluan aja ya. Sayang, kamu takut sama aku? Aku udah bilang aku ini suami kamu gak perlu takut lagi sama aku. Hei Kal, tolong kasih aku waktu untuk ingat semuanya ya. Dan jangan paksa aku untuk ngelainin kamu hari ini. Kurang ajar. Kalau aku paksa dia sekarang, bisa-bisa malah dia gak mau percaya lagi sama aku. Baiklah, aku biarkan saja dia dulu. Mungkin aku butuh waktu buat ngeyakinin dia. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu, aku kasih kamu waktu sampai kamu bisa mengingat semuanya. Para jemaah, dalam kesempatan ini saya minta doanya untuk salah satu keluarga saya yang kebetulan hilang ingatan dan kena amnesia, Bu. Mari kita baca Al-Fatihah dan kita doakan supaya Afifah, itu nama anggota keluarga saya, lekas kembali ke rumah. Tunggu Umi, yang hilang itu Afifah kan? Dia madunya Umi dong? Iya memang betul. Afifah itu istri kedua suami saya. Terus kenapa, Bu? Kok mau sih doain Madu pulang ke rumah lagi? Bukannya harus sebaliknya, doain Madunya nggak akan pernah pulang lagi. Bukannya gitu? Astagfirullahaladzim. Tentu saja saya akan mendoakan dia untuk cepat kembali ke rumah. Yang benar nih,
Umi doanya tulus atau cari simpati? Saya berdoa tulus untuk Afifah, sebab dia adalah bagian dari keluarga saya. Saya sudah menerima Afifah sebagai bagian dari keluarga saya. Imam Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, sungguh Allah telah menetapkan rasa cemburu kepada para wanita dan menetapkan jihad pada laki-laki. Barang siapa di antara mereka, para wanita, itu bersabar karena iman dan penuh pengharapan, maka baginya sama dengan pahala orang yang mati syahid. Ibnu Hibban dalam riwayatnya menjelaskan bahwa jika seseorang wanita bersabar dalam ketaatan kepada suaminya, maka hal itu menjadi salah satu sebab yang mengantarkannya masuk surga. Umi berharap apa yang Umi lakukan saat ini menjadi penghantar ke jannahnya. Subhanallah, Umi benar-benar wanita yang ikhlas dan sabar. Mami gimana sih? Bukannya Jama pada sebel gitu? Kamu mau bujuk Umi? Akan deh. Biarin aja. Ibu-ibu, mari kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Permisi. Mbak. Ada yang sempat lihat perempuan pakai baju pasien gitu warna biru, terus ini nih mukanya. Ini mukanya seperti ini. Tingginya segini lah. Enggak, udah. Terima kasih ya. Mas. Permisi. Mau tanya, lihat nggak perempuan yang Mana Bu, coba lihat. Nggak lihat kami Bu. Nggak lihat Bu. Oh, terima kasih ya. Permisi. Nih, kita udah muter-muter di sini, bolak-balik, nanya ke orang-orang yang lewat. Afifah tetap belum ketemu, gimana dong, Mi? Kita nggak boleh nyerah. Kan tadi udah nyari kemana-mana. Tetap semangat ya. Abah ngapain di sini? Hah? Bubar! Bubar! Abah ngapain di sini? Afifah hilang. Kita masih belum tahu dia di mana sekarang. Abah malah enak-enakan main gila sama cewek-cewek gak jelas. Anak nggak tahu diri. Tahu-tahu. Afifah itu begitu gara-gara kamu. Sekarang apa urusannya sama Abah? Marah-marah nggak jelas. Kamu nggak tahu diri, tahu? Abah yang gak tahu diri. Sadar nggak? Abah tuh gak tahu diri. Sadar, Bah. Tahan emosi kamu. Harus bisa tahan diri. Enggak. Rehan gak bisa diem aja ngeliatin ke Abah yang makin hari makin parah. Makin gak jelas. Udahlah, jangan emosi, nanti malah jadi ribut di sini, malu-maluin aja. Abah tuh mau apa sih? Hah? Keluarga kita ini udah ada masalah. Afifah aja belum ketemu, Bah. Umi, jangan ngomong kayak begitu. Abah nggak ada urusan. Ngapain Abah mikirin bini yang tidak berbakti kepada suami? Lebih baik Abah cari lagi di sini. Nih, di sini. Cari lagi bini baru yang berbakti kepada suami. Tahu? Abah pikir pakai otak, Bah. Jangan pakai nafsu. Kurang berbakti apa Afifah sama Abah? Abah itu suami yang nggak tahu diri. Iya emang. Syukur ini sini. Apa ini ya? Maaf, jangan buat keributan di sini. Nah begitu. Baru keluar. Astagfirullahaladzim. Apa? Ngapain masuk pada sini? Bubar. Jadi nggak enak suasana, bikin gak enak aja, ada aja.
Kamu mau kemana, Afifah? Aku mau keliling-keliling sebentar ya. Siapa tahu aja ada sesuatu yang bisa aku ingat. Wah, gawat. Kalau Afifah keluar rumah, terus kemudian dia ketemu sama keluarganya, bisa-bisa aku kehilangan Afifah selamanya nih. Aku nggak boleh izinin dia keluar pokoknya. Tapi gimana caranya nih? Boleh ya? Perut aku minus, Afifah. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kepala aku juga pusing banget. Duduk. Tadi pokoknya baik-baik aja. Aduh, aku nggak tahu. Kayaknya penyakit aku kambuh deh. Afifah, kamu bisa tolong pijitin aku nggak? Kayaknya aku masuk angin deh. Iya. Kamu ngapain? Kok baju? Kan biar kamu gampang pijitin akunya. Emang kenapa? Nggak perlu. Afifah, kamu ini kenapa sih? Aku kan udah bilang aku ini suami kamu. Kita ini udah suami istri. Masa buka baju aja nggak boleh? Yaudah deh, yuk kamu pijit aku lagi deh. Udah yuk. Afifah, kamu nggak apa-apa kan? Ini bangun. Aku nggak bakal nyakitin kamu, Afifah. Afifah. Jangan. Afifah, kamu ini kenapa sih? Aku nggak bakalan nyakitin kamu, Afifah. Jangan. Buat apa aku menemui Rehan lagi, Asma? Rehan kan sudah punya pacar. Pacar? Afifah maksud Kak Zara? Aduh bukan Kak, Afifah itu bukan pacarnya Rehan lagi. Dia itu udah jadi ibu tiri kita, alias istri mudanya Abah. Istri mudanya Abah? Kok bisa? Itu yang buat Asma sedih Kak. Afifah bukan perempuan baik-baik Kak. Itu yang buat Asma takut. Asma takut Rehan itu jatuh cinta lagi sama Afifah. Makanya cuma kakak yang bisa bantu Asma. Please Kak, Asma mohon. Cuma kakak yang bisa bantu Asma. Cuma kakak yang bisa bantu keluarga kita dari aib. Aku memang mencintai Rehan. Dan aku gak mau masa depan Rehan hancur. Mungkin ini juga kesempatan terakhir aku buat dapetin cinta Rehan. Kak Zara mau kan bantu? Ya? Baik Asma. Aku janji aku bakal perjuangin cintaku untuk Rehan. Bener Kak? Makasih Kak Zara. Bagus. Sekarang Afifah nggak akan bisa kembali lagi sama Rehan. Iya, Mi. Ini capek, pusing. Umi duduk dulu di situ ya. Istirahat ya. Umi dari semalam kan emang kurang tidur. Dan dipaksain. Umi? Rehan? Udah mendingan, Mi? Iya sih. Dari tadi panasan juga. Umi? Rehan? Zara, Umi kenapa? Umi kecapean. Ya Allah. Rehan, ayo kita aja Umi ke rumah sakit. Nggak usah, Sarah. Anterin Umi pulang aja. Tapi Umi yakin Umi nggak apa-apa? Enggak, Umi nggak apa-apa. Cuma capek aja, nggak apa-apa. Zahra, aku minta tolong kamu antar Umi ke rumah ya. Aku mau lanjut dari Afifah. Zahra terlihat sekali cemburu. Tahu kalau Rehan mau mencari Afifah. Tapi aku tidak akan membiarkan Zahra salah paham atas sikap Rehan. Sebaiknya kamu ikut anterin Umi pulang ya. Umi, Rehan khawatir kalau Afifah belum ketemu, Mi. Afifah sekarang lagi amnesia. Kalau dia dijahatin sama orang gimana? Ya udah, kalau gitu kita antar Umi dulu ke rumah.
Baru nanti aku antar kamu cari Afifah ya. Ayo Umi. Ayo. Ya. Pelan-pelan ya Umi. Kalau bener Haikal ini suami aku, tapi kenapa aku nggak merasakan ada ikatan apa-apa sama dia? Afifah. Kenapa? Aku mau kamar mandi dulu ya. Sebentar. Tunggu sebentar. Ini kesempatan aku untuk pergi dari sini. Aku harus tahu masa lalu aku sebenarnya kayak gimana. Sayang, kamu makan apa? Nanti aku beliin. Afifah? 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 Kabur nih pastinya anak. Afifah! 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 Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kamu selamat Afifah. Aku khawatir sama kamu. Kamu gak apa-apa kan? Enggak. Aku gak akan biarin mereka bawa Afifah pulang. Dia tuh istrinya Abah, bukan muhrim kamu. Maaf Umi. Tadi Rehan terlalu senang karena Afifah udah ketemu lagi. Afifah, alhamdulillah kamu udah ketemu. Kamu baik-baik aja kan? Sayang, yuk kita pulang ya. Ayo. Ayo yuk. Kita pulang ya. Kamu kenapa? Ayo sayang, ayo kita pulang. Hai Kang. Maksud lo apa? Ngajak Afifah pulang. Afifah itu istri gua. Udah selayaknya dia pulang sama gua. Bukan. Afifah itu istrinya Abah. Afifah, kamu harus dengerin aku Afifah. Mereka berdua ini orang jahat. Mereka mau jual kamu ke pria tua bangka, tahu nggak? Udah, ayo kita pergi dari sini. Sudah. Afifah. 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 Mohon. Afifah, percaya sama aku. Dia bukan suami kamu, Afifah. Afifah, kamu harus percaya sama aku. Mereka berdua orang jahat. Aku mohon, Afifah. Percaya sama aku. Apa alasannya aku harus percaya sama kamu? Ayo pergi. Afifah. Afifah. Afifah.